Kisah iman hari ini diambil dari kisah Maria dan Varia, 18 tahun, latar belakang negara Uni Soviet pada tahun 1960-an. Maria bertanya melalui jeruji besi, "Varia, apakah kamu tidak menyesal dengan apa yang kamu lakukan?" "Tidak," jawabnya. "Dan jika mereka melepaskan aku akan melakukannya lagi. Dan akan memberitahu mereka tentang kasih Yesus yang dahsyat. Jangan berpikir aku menderita. Aku sangat bahagia bahwa Tuhan sangat mengasihiku dan memberikan sukacita kepadaku untuk bertahan bagi namanya." Inilah kali pertama Maria bisa mengunjungi Varia di penjara. Temannya menjadi tampak kurus, pucat, dan lembam di sana-sini karena dipukuli. Tetapi sorot matanya penuh dengan damai sejahtera Allah dan sukacita. Sukacita surgawi terpancar dari matanya. Dua remaja Rusia ini pernah menjadi teman di sebuah sekolah Rusia yang memiliki asrama. Varia, anggota organisasi pemuda komunis, terus-menerus mengejek dan menganiaya Maria, seorang Kristiani. Sebagai tanggapan, Maria berdoa bagi seorang komunis muda ini dengan perhatian khusus. Suatu saat Varia berkata, "Aku tidak dapat mengerti kamu ini apa sebenarnya. Begitu banyak hinaan dan rasa sakit yang kamu terima. Tetapi kamu begitu mengasihi setiap orang." Maria berkata, "Tuhan telah mengajarkan kami untuk mengasihi setiap orang. Bukan hanya teman-teman, melainkan juga kepada musuh." "Dapatkah kamu mengasihi aku juga?" tanya Varia. Maria memeluknya dan mereka berdua mulai menangis. Tidak lama sesudah peristiwa itu, Varia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan bersaksi secara terbuka kepada siapa saja tentang hal itu. Maria menulis surat kepada orang tuanya. "Kami bersama-sama pergi ke perkumpulan orang-orang kafir," yaitu yang dimaksud di sini adalah pertemuan kelompok pemuda komunis di sekolah itu. "Aku memperingatkannya untuk berhati-hati, tetapi itu tidak berguna. Aku pergi bersama dia untuk melihat apa yang terjadi." Setelah lagu komunisme dinyanyikan, Varia menuju ke depan di hadapan seluruh anggota. Dengan bersemangat dan penuh perasaan, dia bersaksi kepada mereka yang berkumpul tentang Yesus sebagai juru selamat. Dia memohon dengan sangat kepada semua untuk berhenti berbuat dosa dan datang kepada Kristus. Semua menjadi tenang dan tidak ada seorang pun yang memotong pembicaraannya. Ketika dia selesai berbicara, dia menyanyikan seluruh lagu pujian Kristiani dengan suaranya yang sangat luar biasa. "Aku tidak malu untuk memberitakan Kristus yang mati untuk membela perintahnya dan kuasa salibnya." Setelah itu,
Setelah mereka membawa Faria pergi, kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Namun Allah penuh kuasa untuk menyelamatkannya. Berdoalah. Berbulan-bulan telah berlalu setelah kunjungan mereka ke penjara. Kemudian Maria menerima surat dari temannya yang berada di suatu kamp kerja di Siberia. Maria menulis demikian. Hatiku penuh pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa melalui kamu Dia menunjukkan kepadaku jalan keselamatan. Sekarang di jalan ini hidupku memiliki suatu tujuan dan aku tahu kemana aku pergi dan untuk siapa aku menderita. Aku merasa terdorong untuk memberi tahu dan bersaksi kepada setiap orang tentang sukacita keselamatan luar biasa yang aku miliki dalam hati. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus? Tak seorang pun dan tidak ada satupun, baik penjara maupun penderitaan yang Tuhan kirimkan kepada kita hanya akan lebih menguatkan kita dalam iman kepadanya. Hatiku begitu melimpah sehingga kasih karunia Allah mengalir. Di tempat kerja mereka mengutuki dan menghukum aku, memberi kerja tambahan karena aku tidak bisa diam. Aku harus menceritakan kepada siapa saja apa yang telah Tuhan lakukan kepadaku, tentang aku yang sedang berjalan menuju kehinaan dan kebinasaan. Dapatkah aku diam setelah aku mengalami hal ini? Tidak. Tidak akan pernah selama lidahku masih mampu berbicara. Aku akan bersaksi kepada setiap orang tentang kasih-Nya yang dahsyat. Di sini tidak ada banyak orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat mereka pribadi. Lebih dari separuh tahanan adalah orang percaya. Di antara kamu ada banyak penyanyi dan pengkhotbah Injil yang hebat. Pada sore hari, ketika kami semua berkumpul setelah bekerja keras, betapa indahnya saat itu untuk paling tidak menghabiskan waktu bersama-sama dalam doa di bawah kaki Juru Selamat kita. Bersama Kristus ada kemerdekaan di mana-mana. Di sini aku belajar banyak pujian dan setiap hari Tuhan memberikanku firman-Nya dengan berlimpah-limpah. Semua saudara-saudara kita mengirim salam untukmu dan bersukacita bahwa imanmu di dalam Tuhan begitu kuat dan bahwa karena kamu memuji Dia tanpa henti dalam penderitaan. Tertulis, teman sejatimu, Faria. Faria tidak akan dapat diam tentang Yesus yang sangat berarti baginya. Sama seperti para rasul, Petrus dan Yohanes yang juga diancam karena berbicara tentang Yesus. Inilah yang mereka katakan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 19 sampai dengan 20. Silahkan kamu putuskan sendiri manakah
yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Dikutip dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 19 sampai dengan 20. Demikianlah kisah iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.